Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2706 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat 11. Di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk ke surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi ditulis oleh Rasul Paulus di saat Rasul Paulus ada di dalam penjara. Saudara, tema utama surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi adalah sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik, orang yang ada dalam penjara menulis surat, tema utamanya itu sukacita. Ini luar biasa. Ini hanya dimiliki orang yang hidup dalam roh. Amin. Kalau orang hidup dalam daging, saudara, pasti penulisannya tidak seperti apa yang Rasul Paulus tulis, yang bertemakan sukacita. Pasti dendam, sakit hati, bagaimana nanti keluar dari penjara, dia akan berbuat sesuatu yang lebih parah, menghancurkan. Itu pasti orang-orang yang hidup dalam daging. Tapi saudara lihat, penulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi itu luar biasa. Meskipun dia ada dalam penjara, dia di penjara bukan karena korupsi, bukan karena perbuatan kriminal. Dia di penjara karena pemberitaan Injil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Rasul Paulus
bagaimana Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan setiap kali dia mengingat jemaat yang ada di Filipi. Haleluya. Saudara, Rasul Paulus berdoa dengan sukacita. Dia bersemangat. Dia senang mendoakan jemaat yang ada di Filipi, bagaimana mereka bertumbuh dalam Kristus Yesus Tuhan, walaupun ada dalam tekanan penganiayaan, tapi luar biasa iman mereka justru bertumbuh, justru radikal, militan. Di saat-saat mereka ada dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam penganiayaan, iman mereka bertumbuh dengan pesat. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena jemaat yang ada di Filipi hidup takut akan Tuhan. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Tuhan karena apa? Karena jemaat yang ada di Filipi, mereka bersemangat memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga terjadi satu kegerakan yang luar biasa di Filipi. Banyak orang bertobat, banyak orang hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 9 sampai ayat 11 di sana, kita akan melihat isi doa Rasul Paulus kepada jemaat. Saudara perhatikan, ayatnya yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Haleluya. Saudara, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat supaya jemaat kasih mereka kepada Tuhan, kasih mereka kepada sesama, supaya semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan pengertian yang benar. Amin. Saudara, Rasul Paulus menganggap pesan ini penting bagi mereka. Kenapa? Karena kalau seseorang jatuh cinta, kerap kali mereka melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Makanya kan ada orang yang kalau sedang jatuh cinta, saudara, mereka berbuat nekat. Betul? Nah, Rasul Paulus memberikan pemahaman kepada mereka. Kasih-Mu kepada Tuhan biarlah terus melimpah, tapi tetap dalam pengetahuan yang benar, pengertian yang benar. Amin. Ada banyak orang, waktu dia cinta mula-mula kepada Tuhan, dia memberikan segalanya buat Tuhan. Dia memberikan, misalnya, saya berikan tanah ini untuk pekerjaan Tuhan. Saya berikan kendaraan ini untuk hamba Tuhan. Setelah mereka memberi itu, mereka merasa diri bahwa wah, saya pasti masuk surga. Saya tidak perlu ke gereja karena saya sudah berjasa untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus. Kasih-Mu, kecintaanmu kepada Tuhan biarlah terus melimpah. Tapi saudara harus memakai pengetahuan dan pengertian yang benar. Jangan sampai saudara setelah saudara memberikan segalanya buat Tuhan, tapi hidupmu nggak benar. Saudara tidak mendapat pengertian yang benar bagaimana hidup di dalam Kristus. Saudara salah besar. Makanya Rasul Paulus perlu mengirim surat kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka hidup dalam kebenaran. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita akan melihat isi doa Rasul Paulus kepada jemaat, supaya jemaat apa? Ayat 10, perhatikan. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat supaya jemaat hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau memberikan
pengertian kepada mereka supaya mereka hidup dalam kesucian, kekudusan di dalam Kristus Yesus Tuhan sampai Tuhan datang. Mereka harus memelihara kehidupan mereka di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang seperti Pablo Escobar, merasa diri banyak memberikan bantuan, dan dia mulai berpikir, saya nggak apa-apa jahat, tapi yang penting saya banyak membantu orang. Banyak membantu, membangun gereja Tuhan dan menolong banyak orang. Dia berpikir dia sudah berjasa kepada Tuhan. Dan hidupnya ngawur, hidupnya dalam dosa. Saudara, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi dan tentunya kepada kita semua, untuk kita tetap menjaga hidup kita supaya tetap kudus. Kenapa harus kudus? Karena Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal dalam diri kita. Bagaimana Allah yang Maha Kudus itu mau tinggal di dalam bait sucinya, yaitu dalam hidupmu? Kalau saudara masih kompromi dengan dosa, masih menyembunyikan dosa, masih melakukan dosa-dosa favorit dalam kehidupan saudara, bagaimana Allah yang kudus itu mau tinggal dalam kehidupan saudara kalau saudara masih hidup dalam dosa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat yang ada di Filipi supaya mereka hidup dalam kekudusan, supaya Tuhan beracara hebat, dahsyat, luar biasa di tengah-tengah gereja Tuhan pada saat itu. Sebab Allah yang maha kuasa yang besar itu ada di dalam kehidupan mereka yang hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam kekudusan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Sehingga hidupmu berdampak, jadi berkat. Hidupmu mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat supaya jemaat penuh dengan buah-buah kebenaran. Ayat 11, perhatikan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita gereja Tuhan ini diibaratkan seperti ranting anggur. Kita juga diibaratkan seperti pohon ara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam Alkitab, Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah yang lebat bagi Kristus. Amin. Saudara, kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kapak itu akan menghantam kita, menumbangkan kita. Karena apa? Karena kita tidak menghasilkan buah. Buat apa kita hidup kalau kita tidak menghasilkan buah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih hidup di muka bumi ini, itu menandakan Tuhan memberi kita kesempatan untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Saudara, yang harus kita hasilkan, firman Tuhan dikatakan penuh dengan buah kebenaran. Amin. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Sudah seharusnya kita hidup dalam Tuhan. Supaya apa? Menghasilkan buah-buah kebenaran. Tapi kalau saudara mengaku anak Tuhan, tapi kelakuanmu masih hidup dalam kejahatan, saudara perlu dipertanyakan lagi. Saudara ini anak Tuhan apa anak iblis? Anak Tuhan ya like father, like son, saudara. Sebagaimana Kristus hidup, ya kita juga harus hidup seperti itu. Seperti Bapa kita. Amin. Jangan mempermalukan Bapa kita dengan kehidupan kita yang tidak mencerminkan Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus menghasilkan buah. Dengan apa? Menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Mari lihat diri kita. Sudah nggak kita menghasilkan buah bagi Kristus? Kalau belum, inilah waktunya untuk saudara dan saya menghasilkan buah bagi Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata penuh dengan buah kebenaran yang apa? Dikerjakan oleh Yesus Kristus. Untuk apa? Tujuannya memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Saudara perhatikan, ketika saudara tanam pohon mangga, menghasilkan buah, saudara tetangga, saudara teman, saudara memuji, banyak juga buahnya, manis sekali rasanya. Saudara yang dipuji, saudara, adalah pemilik dari pohon itu, yaitu saudara. Saudara dan saya adalah milik Kristus. Amin. Jadi di saat saudara dan saya menghasilkan buah bagi Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Oh haleluya. Yang dipuji siapa? Yang dipuji Allah kita, Bapa kita di surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar saudara, isi doa Rasul Paulus kepada jemaat supaya apa? Supaya kasih jemaat melimpah dalam pengetahuan dan pengertian yang benar. Yang kedua, supaya jemaat hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, supaya jemaat menghasilkan buah yang melimpah, yaitu buah-buah kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.